Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama Digital IPIMS Surabaya. Tambah wawasan, mantapkan iman. Alhamdulillahi wa syukurillah ala kulli hal, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, peserta pondok Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengkaji, mentadaburi Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin, marilah kita mengartikan makna daripada berpuasa. Allah Ta'ala berfirman bahwa diwajibkan atas kita sekalian, orang-orang yang percaya, orang yang beriman, berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah dititahkan kepada umatmu, umat yang terdahulu sampai sekarang, dengan tujuan agar kita bertakwa. Itu poin pada tema hari ini, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Adapun fungsi-fungsi yang lain bagaimana hikmah berpuasa yang saya kaji pada hari ini tentang kesehatan. Sumu tasiku. Kata Rasulullah bahwa berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Karena di dalam puasa itu semuanya mengandung unsur kesehatan, di mana sebulan penuh kita berupaya untuk mengosongkan perut kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Artinya tidak diforsir selama setahun. Jadi yang pertama, puasa itu bermanfaat sekali bagi kesehatan. Jadi orang yang bertakwa di sini pasti sehat, baik sehat lahirnya, batinnya, pikirannya, dan sehat finansialnya. Karena umat Islam selalu aktif, progresif, dan tidak kenal putus asa. Yang pertama yaitu bermanfaat bagi kesehatan. Contoh, berfungsi sebagai penormal jantung. Jadi orang yang sehat, yaitu orang yang sirkulasi darahnya lancar, detak jantungnya lancar, itu semua menandakan bahwa umat Islam sehat. Karena dengan berpuasa semakin sehat jantungnya. Kemudian yang kedua, Islam menganjurkan supaya kita berpuasa. Tujuannya untuk supaya awet muda. Karena ada sel-sel yang positif akan membunuh sel-sel yang negatif. Tujuannya supaya kita meremajakan sel itu sendiri, sehingga kita menjadi awet muda. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada kita berpuasa di bulan Ramadan ini dalam kesehatan, supaya kita bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kita punya imun yang kuat, sehingga tidak gampang terserang penyakit. Jadi orang-orang yang berpuasa, benar yang dikatakan Rasul bahwa kalau kita berpuasa pasti sehat. Kemudian Ibn Waqat Billah rahimahullah, kenapa sih orang itu kok sakit-sakitan? Karena yang jarang puasa. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW
mengapa Rasulullah itu kok jarang berpuasa? Kok sering berpuasa, kok jarang sakit maksudnya, mohon maaf. Rasulullah sering sekali berpuasa. Kenapa kok jarang sakit? Yaitu diantaranya setiap bulan Rasulullah berpuasa 3 bulan. Sebulan 3 kali maksudnya, yaitu yang terkenal dengan Ayyamul Bid. Kemudian setahun Rasulullah berpuasa Ramadan selama sebulan dalam setahunnya. Jadi itulah yang membuat Rasulullah sehat. Beliau adalah orang yang pemaaf, tidak iri dengki. Kemudian Rasulullah juga senang berjalan kaki. Rasulullah adalah seorang yang suka berzikir kepada Allah. Itulah yang membuat hatinya beliau selalu lapang. Pemaaf, sabar, dan ikhlas. Itulah diantaranya Rasulullah selalu bangun sebelum subuh. Beliau aktif untuk menderas Al-Quran dan aktif menjaga kebersihan, terutama di era COVID ini. Jadi Islam menganjurkan supaya hidup bersih. Konsep Islam lah yang mengajarkan kita supaya kita bersikap bersih. Hampir sehari selama 5 kali kita dianjurkan untuk berwudu. Tidak hanya membersihkan jasadnya, tetapi juga membersihkan hati. Rasulullah juga gemar berjalan kaki, membiasakan untuk berjalan kaki itu sehat sekali. Dan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita sekalian, kalau konsep sehat, di saat kita lapar baru makan. Kalau kita makan juga tidak boleh kekenyangan. Itulah sehat Rasulullah. Rasulullah tidak kenal putus asa, selalu optimis hidupnya. Dan itulah yang memberikan sinyal bahwa hidup sehat di dalam puasa itu keniscayaan, suatu hal yang hikmah daripada berpuasa. Adapun orang-orang yang boleh untuk meninggalkan puasa, yang tidak kuat untuk berpuasa, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Di antaranya yang pertama yaitu anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum kuat berpuasa selama 3 hari, maka tidak dianjurkan, tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi anak kecil, dan tidak juga membayar fidyah. Dan yang kedua terutama orang gila tidak diwajibkan. Jadi gilanya gila karena dari kecil, bukan karena kesengajaan, tetapi ketidaksengajaan. 2 inilah yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan, juga tidak usah membayar fidyah. Adapun orang-orang yang diberikan keringanan untuk boleh berbuka puasa, artinya tidak puasa, tetapi di hari lain dianjurkan untuk menggantinya, yaitu orang-orang yang sakit tetapi ada harapan untuk sembuh. Jadi di waktu ketika sudah sembuh, maka hanya mengkodoknya, tidak usah membayar fidyah. Terutama orang-orang yang punya penyakit gila tapi karena kesengajaan. Jadi orang yang gila tidak permanen, artinya fluktuatif. Ketika dia sadar, dia wajib berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah. Kemudian sakit yang diharapkan ada kesembuhannya. Orang yang datang bulan atau haid, junub istilahnya bagi yang wanita, itu juga diberikan keringanan ketika masa sucinya baru menyahur, istilahnya mengkodok puasanya. Di saat itu baru ketika dia bersih, suci, berpuasa.
namanya mengqadha, tidak usah membayar fidyah. Dan bagian yang ketiga yaitu orang-orang yang musafir, perjalanan jauh yang dia itu lelah. Kalau dia teruskan berpuasa maka dikhawatirkan puasanya nanti tambah rusak karena dia sakit. Maka dia diberikan keringanan oleh Allah untuk berbuka puasa. Jadi dalam kategori semampu dia. Ketika dia tidak kuat berpuasa maksimal, dia baru boleh mokel istilahnya, dan diganti dengan hari yang lain tetap tanpa membayar fidyah. Adapun orang-orang yang dikenakan membayar fidyah tapi tidak usah mengqadha atau menggantinya puasa di hari yang lain, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu orang yang sakit tidak ada kunjung sembuh, artinya sakit yang permanen. Sakit yang permanen ini seperti contoh sakit yang sangat parah sekali. Ketika dia berpuasa dia akan mengakibatkan kecelakaan pada dirinya ataupun tambah sakit. Maka sakit yang kayak gini divonis sama dokter kronis, maka tidak boleh berpuasa dan dia wajib membayar fidyah. Siapa yang mengeluarkannya? Ya dia, kalau dia nggak mampu keluarganya. Jadi yang mengeluarkan fidyahnya. Termasuk diantaranya orang yang lansia atau orang tua yang jompo yang tidak kuat berpuasa lagi. Kita tidak boleh memaksanya untuk berpuasa. Justru kitalah yang wajib mengeluarkan fidyahnya orang tua kita, supaya orang tua kita atau nenek kita, kakek kita beristirahat dari puasa. Kalau tidak mampu jangan diteruskan. Selanjutnya yaitu wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan kandungan bayinya itu terjadi kerusakan, sesuatu yang tidak diinginkan pada bayi, maka wanita hamil menyusui ini alias orang yang mengandung boleh dia tidak berpuasa atau mokel demi kebaikan dia dan janinnya supaya sehat. Ini dikhawatirkan karena bayinya nanti tidak sehat. Jadi dibolehkan untuk tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Itu adalah beberapa hal bagaimana kita harus mengikuti tuntunan Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, manfaat apa yang ada pada puasa? Yaitu orang yang berpuasa itu jarang sakit. Kalau kita kepingin wajah kita bersinar, kan di dalam bulan Ramadan ini dikerapkan untuk membaca Al-Quran, sholat tarawih, witir di dalamnya, alias sholat tahajud, itu dapat memberikan cahaya tersendiri pada mukanya. Bagi hati yang gelap, maka seringlah membaca Al-Quran. Apabila kita susah bahagia, maka ista'inu bisabri wassalah. Itulah kunci utama, yaitu sabar dan sholatlah. Itulah jalan keluar dari berbagai masalah. Kenapa Islam menganjurkan supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita sholat dan sabar? Karena di dalam sholat tersebut ada penghambaan totalitas kepada Allah. Orang yang khusyuk sholatnya, menghamba hanya kepada Allah, meminta kepada Allah dan berlepas diri dari selain Allah, itu Allah senang karena tidak meminta-minta kepada selain Allah. Kemudian sabar. Sabar di sini tidak hanya pasif mengatakan sabar, tapi dia tidak bergerak, tidak berubah, tidak mau berubah, maksudnya tidak mau berupaya bagaimana merubah nasibnya. Jadi sabar di sini selain sholat
kita dianjurkan untuk teguh berupaya, itulah yang dinamakan dengan sabar. Artinya apa? Punya tekad untuk berubah. Bagaimana dia gigih, tidak gampang putus asa, selalu mencari jalan keluar untuk kebaikannya. Islam menganjurkan di dalam bulan puasa itu juga supaya kita tidak sempit rezekinya, supaya gemar bersedekah. Pancinglah sedekah itu dengan berbuat amal baik kepada sesamanya, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Itu amalannya dilipat gandakan sampai 700 kali. Dari 7 sampai 70 sampai 700. Itu Allah memberikan keberkahan khusus untuk di bulan Ramadan ini. Jadi ketika ditanya amal apakah yang paling utama, ada dua ulama yang berselisih. Yang pertama mengatakan yaitu amal yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, amaliyah yang dilakukan di bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita mengumpulkan di antara keduanya, yaitu saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Orang yang bekerja, orang yang bersemangat, berupaya untuk merubah keadaannya menjadi yang terbaik, maka dia akan terhindar dari keterpurukan. Allah angkat derajat martabatnya menjadi kedudukan yang baik, dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang hatinya galau, yaitu selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan dia harus siap menghadapi sesuatu baik yang cocok dan tidak cocok pada kehidupannya. Tetapi dia harus merubah yang buruk menjadi yang baik. Itulah yang dinamakan dengan sabar. Ikhwan fillah rahimakumullah, marilah kita tetap mengkaji bagaimana kita berupaya mencari titel takwa dalam puasa. Kita dianjurkan oleh Allah sebulan penuh untuk berpuasa. Tujuannya man shoma Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudal linnas, supaya kita mengetahui Al-Qur'an itu. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Di dalam Al-Baqarah ayat 184 Allah Ta'ala berfirman, di dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai asifat, obat, hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau mencari jalan kebenaran, sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram, antara yang sunnah dan makruh, antara yang mana yang mubah, mana yang syubhat. Karenanya ikhwan fillah rahimahullah wa akhwat fillah, penting sekali kita belajar Al-Quran di dalamnya. Karena sedikit-sedikit orang itu mindsetnya mindset otak kiri. Ketika dia dalam keadaan bingung, dia larinya ke dukun, mindset kirinya jelek. Ketika dia sakit, yang dipikir bukan Allah yang sebagai penyembuh, tapi dia pikir bahwa dokter penyembuhnya. Itu mindset sebelah otak kiri. Ketika dia kepingin pandai, dia larinya bagaimana dia belajar sebanyak-banyak. Mindset sebelah kiri sudah bagus, tetapi ada yang enggak bagus. Itu tadi seperti kedukun, itu tidak bagus. Bagaimana kita menggunakan otak kanan juga, seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Mari kita ketika dalam keadaan bingung, mindset yang utama yaitu larilah ke Al-Quran, fafiru ilallah, berlarilah kepadaku, kepada Allah. Dengan apa? Meyakini Al-Quran, membaca Al-Quran, karena di dalamnya sebagai sifat. Ketika dia sakit, pikirannya ke Al-Quran. Bagaimana dia ada dosa-dosa salah yang harus dibersihkan, diistighfari. Bagaimana dia harus, itu ada di Al-Quran semuanya. Kenapa dia sampai sakit? Dan yang kedua, ketika dia kepingin pandai, coba anak-anak kita titipkan ke TPQ, kita sekolahkan ke rumah-rumah tahfidz. Niscaya ketika di dalam hatinya terbenam hafalan Al-Quran,
niscaya otomatis anak tersebut akan pandai dengan tersendirinya dengan izin Allah. Karena banyaknya menghafal Al-Quran. Kemudian mindset itu marilah kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Andalkan Allah dahulu, baru kemudian berikhtiar. Kita sakit wajib ke rumah sakit, tapi ingat bahwa mindset kita bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Ada anak yang bodoh, jangan putus asa, kembalikan kepada Allah. Kita harus mencari jalan keluar. Mungkin Al-Quran jarang dibaca dan seterusnya. Itu yang harus kita lakukan dalam bulan puasa ini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, buah takwa di sini tidak sekedar pakaiannya takwa, putih-putih berpeci, putih semuanya serba putih, bukan. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dilihat dari casingnya, bukan dilihat dari perecengannya. Allah tidak melihat wajah dan tidak melihat dunianya, tetapi Allah melihat hatinya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada dalam hati. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kita mencetak, bagaimana supaya kita takut kepada Allah. Karena takwa itu adalah orang-orang yang selalu tunduk patuh kepada Allah karena ketakutannya kepada Allah. Otomatis orang yang bertakwa di sini yaitu orang-orang yang hatinya mukhasafah kepada Allah. Bersihnya hati itu menandakan bahwa kita berhasil dalam berpuasa. Karena berpuasa menciptakan kita orang yang hatinya bersih, tidak sombong, tidak gampang iri hati, dan selalu tawaduk kepada sesamanya, kepada Allah terutama. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan surga di dalamnya. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah akan dimantapkan dengan terasa nikmat melaksanakan perintah dan akan diberikan kenikmatan ketika dia menjauhi maksiat. Itu cirinya. Tidak sebaliknya. Kalau ada orang yang ibadah sergap tetapi dia karena selain Allah, itu tidak termasuk. Adapun orang-orang yang maksiat, berbuat maksiat, tambah seger, itu tidak termasuk. Justru itu adalah orang-orang yang istidrak, lalai kepada Allah. Orang yang bertakwa tidak demikian. Dia semakin semangat dalam beribadah, dalam menjauhi maksiat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bagaimana kita selalu menyebut nama Allah, mengenang Allah. Itulah ciri orang yang bertakwa kepada Allah, selalu mengenang, menyebut-nyebut nama Allah dimanapun dia berada, kapan saja, supaya dia selalu merasa bersama Allah. Pesan saya yang terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.